Halo adik-adik semua, di sini kakak akan memberikan pembahasan tambahan ya untuk paket soal S1 kemarin. Nah, jadi di sini kakak akan ngebahas dari nomor 40 ya. Kan paket soal S1 kemarin gak semuanya kita bahas ya, karena kan kalian masih masuk materi. Oke, jadi yang kakak bahas di sini nomor 40. Diketahui A per B sama dengan 2C min 3. Yang ditanyakan adalah 2B per 6BC dikurang 3A. Nah, di sini yang kita kerjakan hanya yang diketahui ya. Jadi yang diketahui ini kita otak-atik biar ketemu dengan yang ditanyakan. Ya, jadi basicnya di sini kalian harus sudah paham operasi aljabar sama operasi pecahan ya. Itu kan sudah, kalau pecahan itu dari SD sudah dijelaskan. Kalau yang aljabar itu sudah dijelaskan sejak SMP. Nah, di sini kakak otak-atik dulu ya yang bagian diketahuinya. A per B sama dengan 2C kurang 3. Nah, di sini kita tinggal pindah ruas. Yang min 3-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Ya, terus yang A per B-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi yang min 3 yang awalnya negatif jadi positif. Jadi yang ruas kiri 3. Terus yang A per B kita pindahkan ke ruas kanan ya. A per B ini kan tandanya positif ya. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Jadi kakak tulis di sini 2C dikurang A per B. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kita buat di sini yang konstanta. Konstanta ini yang 3 ini ya. Yang 3 ini namanya konstanta. Jadi kita bikin konstanta ini hanya ada di satu ruas. Boleh di ruas kiri atau di ruas kanan. Kalau yang kakak taruh di ruas kiri ya. Terus yang ada variabel kakak gabung jadi satu ruas. Di sini kakak gabung di ruas kanan yang 2C kurang A per B. Nah, terus yang 2C kurang A per B ini kan bentuknya pecahan. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Ini cara menyamakan penyebutnya sama kayak bentuk pengurangan pecahan biasa ya. Contoh nih, bukan satu deh. Misal 2 dikurang 2 per 3. Nah, cara pengerjaannya gimana? Tinggal 3 kali 2, 6 dikurang. Di sini kan ada 2, berarti 6 dikurang 2 per 3. 6 kurang 2 per 3. 6 kurang 2, 4. Berarti 4 per 3. Jadi dikali dulu ya, 3 kali 2 6. Terus kalau di sini dikurang. Berarti 3 kali 2 6. Ya, 3 kali 2 6, terus di sininya 6 kurang 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4 per 3. Nah, sama halnya dengan yang 2C dikurang A per B. Jadi dikali dulu. B dikali 2C, 2BC. Terus dikurang A per B. Ya. Nah, terus tadi 3 sama dengan 2B ya. 3 sama dengan 2BC dikurang A per B. Kalian ubah ke dalam bentuk yang ditanyakan. Yang ditanyakan tadi apa? 2B per 6BC kurang 3A. Jadi kalian ubah ya yang 2BC kurang A per B ini ke bentuk 2B per 6BC kurang 3A. Nah, kalau kalian lihat di sini B-nya ada di bawah ya. B-nya ada di bawah ya. Yang ada variabel B-nya di bawah. Terus yang ada variabel BC sama A-nya di atas. Nah, itu yang tadi ya. Nah, kalau yang ditanyakan tadi yang 2B per 6BC dikurang 3A, ini B-nya di atas. Terus yang BC dan A-nya di bawah. Nah, jadi tinggal kita pindah aja posisinya. Jadi yang 2BC kurang A-nya, yang ini 2BC kurang A-nya kita taruh di bawah. Terus yang atasnya kita taruh B ya. Jadi dipindah aja posisinya. Terus yang ruas kiri yang 3 ini, 3 itu kan sama saja dengan 3 per 1 ya.
Ya, 3 itu kan sama saja dengan 3/1 atau 3/1 kan sama saja dengan 3. Nah, kenapa kakak bikin kayak gini? Soalnya kan yang ruas kanan kita balik ya, yang bawah ke atas, terus yang atas ke bawah. Jadi 3/1 kita balik menjadi 1/3. Jadi yang di sini kita tulis 1/3. Nah, semoga sampai sini paham ya. Nah, terus yang bagian atas ini kan 2B ya. Terus yang ini B aja. Biar bisa jadi 2B diapakan? Kita kali dengan 2. Yang bagian atas kita kali dengan 2. Terus yang bawah di sini kan 2BC kurang A. Gimana caranya dari 2BC kurang A ya? Dari 2BC kurang A menjadi 6BC kurang 3A. Tinggal dikali dengan 3 ya. Soalnya kan 2BC ya. 2BC dikurang A dikali 3 itu hasilnya 2BC kali 3 6BC. Terus dikurang A dikali 3 3A. Nah, sama kan ya? Nah, sama kan bentuknya. Jadi 2BC kurang A biar jadi yang 6BC kurang 3A tinggal dikali dengan 3. Nah, jadi yang ini yang atas menjadi 2B, yang di bawah menjadi 6BC kurang 3A. Nah, tadi ingat kan yang di atas dikali 2, yang di bawah dikali dengan 3. Itu sama halnya dengan di ruas kiri. Di ruas kiri kan 1/3 ya. Yang di atas tadi, pokoknya kalau di atasnya dikali dengan 2, yang ruas kiri juga dikali 2. Terus yang bawah tadi kita kali dengan 3 kan, berarti ruas kiri juga dikali dengan 3. Berarti bentuknya menjadi 2B per 6BC kurang 3A itu sama dengan 1 kali 2 2 per 3 kali 3 9. Jadi hasilnya 2B per 6BC dikurang 3A itu sama dengan 2/9. Nah, semoga paham untuk nomor 40. Makanya kakak tadi bilang basicnya ya, kalian sudah harus paham aljabar ya, operasi aljabar dan operasi pecahan. Oke. Kalau misal ada yang kurang jelas atau kurang paham nanti bisa ditanyakan ke kakak di kelas atau lewat WA kakak ya. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, adik-adik kakak lanjutkan lagi ya ke nomor 47. Nah, ke nomor 47. Sebuah sweater dijual dengan diskon ganda. Nah, diskon ganda itu maksudnya diskon 2 kali ya. Diskon 2 kali berturut-turut. Nah, diskon gandanya di sini 50% plus 20% ya. Jadi diskon satunya kakak tulis D1 50%, diskon 2-nya kakak tulis di sini 20%. Nah, 2 kali diskon ini jangan kalian hitung diskonnya 70%. Jangan, itu salah. Cara ngitung diskon 2 kali itu hitung dulu yang 50%-nya, baru dihitung lagi yang diskon 20%-nya. Nah, terus jika harga sweater setelah didiskon adalah 119.600, nah di sini 119.600 itu adalah harga setelah diskon. Harga setelah diskonnya maksudnya setelah diskon 2 kali ya. Setelah diskon 50% dan 20%. Nah, terus yang ditanyakan, maka besar diskon yang diperoleh dari pembelian sweater tersebut adalah yang ditanyakan adalah besar diskon. Diskon itu kan potongan ya. Jadi besar diskon itu adalah besar potongan. Cara nyari besar potongan harga gimana? Tinggal harga akhir ya dikurang dengan harga awal. Harga akhir ini maksudnya harga setelah diskon, terus harga awal ini sebelum didiskon.
Nah, harga yang setelah diskon tadi kan, setelah diskon 2 kali tadi, harga akhirnya adalah 119.600. Nah, kalau yang sebelum diskon tadi kan itu kita belum tahu ya. Karena yang diketahui cuman harga setelah diskon 2 kali. Nah, jadi kita cari dulu harga awalnya ya. Harga awalnya kita cari dulu. Nah, kalau mau cepat ada rumusnya Adik-adik. Jadi, harga setelah diskon 2 kali itu ada rumusnya, rumus cepatnya. Ya, harga setelah diskon 2 kali itu rumusnya adalah 100% dikurang diskon 1 dikali 100% dikurang diskon 2 terus dikali dengan harga awal. Nah, yang diketahui tadi harga setelah diskonnya diketahui 119.600 ya. Terus diketahui juga diskon satunya tadi 50% ya. Terus diketahui juga diskon 2-nya tadi 20%. Nah, harga awal ini yang kita cari. Nah, jadi tinggal kita substitusikan ke rumus. Jadi 119.600 ya, itu harga setelah diskon 2 kali sama dengan 100% dikurang diskon 1. Diskon satunya tadi 50% dikali 100% dikurang diskon 2. Diskon 2-nya tadi 20% dikali harga awal. Nah, harga awal ini kita anggaplah X ya, biar lebih enak. Nah, jadi tinggal kita selesaikan. 119.600 sama dengan 100% kurang 50% itu 50%. 100% dikurang 20% itu 80% dikali dengan X. Nah, terus 119.600 sama dengan 50% itu kan sama saja dengan 50/100 ya. Persen itu kan 1/100 ya. Terus 80% itu sama dengan 80/100 dikali X. Terus 119.600 sama dengan 50 kali 80. 5 kali 8 kan 40 ya. Tambah nolnya 2. Berarti 4.000. Terus 100 kali 100 nolnya 4 berarti 10.000 ya. Jadi di sini bisa kita coret nolnya 3 berarti ya. Nah, jadi 100. Oh ya, tadi ada X-nya ya, Kakak lupa di sini dikali X. X tadi harga awal. Jadi 119.600 sama dengan tadi sisa 4/10 dikali X. Nah, yang kita carikan tadi X-nya ya. Berarti 4/10-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi X sama dengan 119.600. Karena kita pindah ruas, berarti yang pengali jadi pembagi atau pembagi jadi pengali. Jadi dibalik ya. Jadi 10-nya di atas, 4-nya di bawah ya. Jadi tinggal kita cari X-nya. Nah, di sini 10/4 itu kan bisa kita sederhanakan ya. 10/4 itu bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. 10 bagi 2, 5. 4 bagi 2, 2. Nah, jadi X sama dengan 119.600 dikali 5/2. Nah, jadi ini kan bisa langsung kita bagi ya. Nah, 1000 Kakak ambil yang 1196. 1196 itu bisa dibagi 2 ya. 1196 dibagi 2 itu dapatnya 598. Terus kita taruh nolnya 2 ya. Jadi 119.600 itu dibagi 2 dapatnya 59.800. Terus tinggal kita kali dengan 5 sama dengan X. Nah, kita dapat X-nya. Tinggal kalian kali ya. 59.800 kalian kali dengan 5. Dapatnya 299.000. Tadi X tadi sama dengan apa? Sama dengan harga awal. Nah, yang ditanyakan tadi besar potongan ya atau diskonnya. Jadi kan diskon itu rumusnya harga akhir dikurang harga awal. Harga akhirnya tadi 100. Oh, salah. Diskon itu
kakak yang salah. Kebalik ya. Diskon itu rumusnya harga awal dikurang harga akhir. Oke, maaf ya kakak salah. Diskon itu rumusnya harga awal dikurang harga akhir. Harga awalnya tadi 299.000. Ya, harga awal itu harga sebelum diskon. Dikurang harga akhir. Harga akhirnya tadi 119.600. Jadi tinggal kalian kurang 299.000 dikurang 119.600. Dapatnya 179.400. Oke, semoga sampai sini kalian paham ya untuk pengerjaannya. Kalau misalnya ada yang kurang paham sama kayak seperti sebelumnya, bisa tanyakan ke kakak. Sekian dari kakak, terima kasih. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi ke nomor 48. Oke, sebuah toko buku menjual satu lusin buku gambar seharga 73.200. Jadi harga jual satu lusin buku di sini sama dengan 73.200. Jadi satu lusin itu berarti 12 buku ya. Jadi harga jual 12 buku itu 73.200. Dan dari 73.200 ini di soal dia memperoleh laba ya. Laba itu untung ya artinya. Nah, dari 73.200 itu dia mendapatkan untungnya di sini sebesar 22% ya. 20% dari 73.200. Nah, yang ditanyakan adalah harga belinya. Harga belinya berapa ya? Maksudnya harga beli ini harga sebelum dia ngejual lagi ya. Nah, jadi kan rumus dasar harga jual itu kan sama dengan harga jual itu kan berarti kita pengen untung kan ya. Berarti harga jual itu sama dengan ini rumus dasarnya 100% ditambah persen untung terus dikali dengan harga beli ya. Nah, di sini kan yang diketahui harga jualnya. Harga jualnya tadi 73.200. Terus persen untungnya dia pengen 22%. Nah, yang kita cari harga belinya kan ya. Nah, kita misalkan harga beli ini sama dengan X. Jadi rumus dasarnya ini ya. Harga jual sama dengan 100% tambah persen untung dikali dengan harga beli. Harga jualnya tadi 73.200 sama dengan 100% tambah persen untung. Untungnya tadi dia pengennya 22%, berarti 100% tambah 22% dikali dengan harga beli. Nah, harga belinya tadi kita misalkan dengan X ya. Nah, harga belinya tadi kita misalkan dengan X. Jadi tinggal kita operasikan. Jadi 73.200 sama dengan 100% tambah 22% sama dengan 122% dikali X. Nah, yang kita cari X-nya kan ya. Jadi 73.200 sama dengan 122% itu sama saja dengan 122/100 dikali X. Jadi kita cari X-nya tinggal pindah ruas. 122/100-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi karena 122/100 ini pecahan, kalau pindah ruas dibalik jadinya 100/122. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kalian lihat 732 ini bisa dibagi dengan 122 ya. 732 dibagi 122 itu bisa dapatnya 6. Ya, tambah nolnya 2 berarti 600 ya. Jadi 600 dikali dengan 100. 100 yang ini ya. Jadi X sama dengan 600 kali 100 adalah 60.000. Nah, 60.000 ini tadi apa? Harga beli ya. 60.000 ini berarti harga belinya. Nah, harga beli untuk satu lusin ya.
Kan tadi awalnya 1 lusin kan harga jualnya. Karena harga jualnya 1 lusin berarti harga belinya juga 1 lusin. Nah, yang ditanyakan di soal tadi harga beli 1 buku ya. Harga beli 1 buku. Nah, harga beli harga beli 1 lusinnya tadi, harga beli 1 lusin tadi sama dengan 60.000 ya, 60.000. 1 lusin tadi kan 12 biji ya, atau 12 potong. Nah, kalau ini kan buku berarti 60.000 itu harga 12 bukunya. Harga 12 bukunya sama dengan 60.000. Kalau misal yang dicari harga 1 buku berarti tinggal harga 1 buku sama dengan 60.000 dibagi 12. Nah, 60 bagi 12 kan 5 ya. Nah, tambah nolnya 3 berarti 5.000. Jadi harga 1 bukunya sama dengan 5.000 rupiah. Nah, semoga apa yang kakak jelaskan di sini kalian paham ya adik-adik. Kalau misal ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke kakak. Sekian dan terima kasih. Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan lagi ke nomor 49 ya. Selisih 2 bilangan adalah 6. Nah, selisih itu kan maksudnya dikurang ya adik-adik. Kita misalkan di sini bilangan pertama itu kakak misalkan dengan A, terus bilangan kedua kakak misalkan bilangan kedua itu sama dengan B. Berarti kan kalau misal selisih 2 bilangan adalah 6, berarti kan bilangan pertama dikurang dengan bilangan kedua sama dengan 6 ya. Nah, seperti itu. Nah, terus bilangan pertama tadi kita misalkan dengan A, bilangan kedua kita misalkan dengan B. Berarti kakak ganti menjadi A dikurang B sama dengan 6. Nah, jadi ini adalah persamaan yang pertama. Lanjut, dan jika kedua bilangan dijumlahkan hasilnya adalah 32. Berarti kan bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua, nah itu sama dengan 32. Nah, bilangan pertama tadi kita misalkan dengan A, bilangan kedua tadi kita misalkan dengan B. Berarti kalau kakak tulis A plus B sama dengan 32 ya. Jadi ini adalah persamaan yang keduanya. Terus yang ditanyakan, berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan? Yang ditanyakan adalah selisih kuadrat kedua bilangan ya. Selisih kuadrat kedua bilangan. Nah, selisih tadi kan dikurang ya. Terus dia bilang kuadrat kedua bilangan. Nah, kalau yang ditanyakan selisih kedua bilangan berarti yang ditanyakan adalah A min B saja. Nah, kalau misal yang ditanyakan adalah selisih kuadrat kedua bilangan berarti kita kuadratkan A dan B-nya. Jadi yang ditanyakan adalah nilai dari A kuadrat min B kuadratnya itu berapa. Nah, sebelumnya kan bentuk A kuadrat min B kuadrat itu sudah kakak beritahukan pada pembahasan hari Minggu ya. Itu di nomor 37. Nah, nomor 37 ada kakak kasih notnya ya. Bentuk A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat, A pangkat 3 plus B pangkat 3, A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 ada di nomor 37 ya. Sudah kakak tuliskan di papan tulis. Nah, jadi A kuadrat min B kuadrat ini kan bentuk aljabarnya sama dengan A plus B dikali A min B ya.
Nah, di soal kan sudah dikasih tahu A plus B dan A min B-nya. Nah, A plus B-nya adalah 32, berarti yang ini kita ganti dengan 32. Terus dikali A min B. A min B sudah diketahui di soal, yaitu 6 ya. Berarti kalau misalnya ditanyakan A kuadrat min B kuadrat, A plus B dikali A min B. A plus B-nya 32, A min B-nya 6, berarti 32 dikali 6. 32 kali 6 ada di opsi jawaban, hasilnya adalah 192. Nah, seperti itu ya. Untuk nomor 49 cukup mudah. Apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke kakak ya via WA atau sebelum tatap muka di kelas. Ya, sekian, terima kasih. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi ke nomor 50 ya. Audrey membeli 5 baju dan 4 celana di sebuah toko seharga 425.000. Ya, jadi 5 baju tambah 4 celana harganya 425.000. Jadi di sini bisa kita misalkan adik-adik, baju itu kita misalkan dengan X, terus celana ini kita misalkan Y. Nah, kalau ada kata dan berarti ditambah ya. Berarti 5 baju dan 4 celana berarti 5X tambah 4Y sama dengan 425.000. Ya, ini adalah persamaan yang pertama ya. Terus lanjut lagi. Bino membeli 4 baju dan 3 celana seharga 330.000. Berarti 4 baju ini 4X, 3 celana berarti 3 ya. Jadi kakak tulis di sini 4X tambah 3Y sama dengan 330.000. Nah, ini kakak tulis persamaan yang kedua. Yang ditanyakan harga masing-masing baju dan celana adalah harga masing-masing, berarti harga satu baju ditambah satu celana ya. Baju ini kan X, celana ini Y ya. Ada kata dan berarti ditambah ya. Berarti yang ditanyakan adalah X tambah Y berapa ya. Nah, kalau dalam SPLDV ya, ini namanya kan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi pengerjaannya itu ada 2 kali ya. Namanya metode campuran kalau dalam matematika. Jadi bisa kalian, yang pertama dieliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Terus yang kedua di substitusi ya. Di substitusi. Nah, kalau pakai metode campuran ini kan agak lumayan memakan waktu ya. Nah, di sini kakak ada tips buat kalian. Jadi kalian coba jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2, atau kalian kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2. Ketemu nggak dengan yang ditanyakan? Ya, ketemu nggak dengan yang ditanyakan? Nah, kakak tambah dulu ya. Persamaan 1 dan persamaan 2. Kayak ditambah, kalau ditambah ingat dengan yang variabelnya sama. Jadi 5X tambah 4X dapatnya 9X tambah 4Y tambah 3Y dapatnya 7Y. Terus 425.000 tambah 330.000 dapatnya 755.000. Nah, ini dibacanya gimana? Nah, ini dibacanya 9 baju dan 7 celana harganya 755.000. Nah, sedangkan yang ditanya adalah 1 baju dan 1 celana. Berarti kalau ditambah nggak ketemu jawabannya ya. Lanjut lagi, karena ditambah nggak dapat, kita coba kurang ya. Nah, 5X dikurang 4X, 1X kan, berarti kakak tulis X. Kalau 1 kan nggak perlu ditulis. Terus 4Y dikurang 3Y, dapatnya 1Y atau plus Y aja, karena kan hasilnya positif. Sama dengan 425.000 dikurang 330.000. Dapatnya 95.000. Nah, di sini kan ketemu dengan yang ditanyakan. Harga 1 baju dan 1 celana itu 95.000. Nah, terus kalau di opsi jawaban kan dipisah ya. Harga baju dan celananya dipisah. Ini gampang aja, tinggal kalian cek satu-satu. Dari yang A,
Nah, harga satu bajunya 35.000, harga satu celananya 65.000. Kalau dijumlahkan hasilnya 100.000. Berarti ini salah ya. Kan tadi totalnya kalau harga satu baju dan satu celana totalnya adalah 95.000. Terus yang B, harga satu bajunya 40.000, harga satu celananya 40.000. Kalau dijumlahkan 80.000. Berarti yang B juga salah. Terus yang C, harga satu baju 45.000, harga satu celana 45.000. Totalnya 90.000. Berarti yang C juga salah. Terus yang D lagi yang terakhir. Oh, bukan. Yang E yang terakhir ya. Harga satu bajunya 45.000, harga satu celananya 50.000. Totalnya berapa? 95.000. Berarti ya D yang benar ya. Tapi kita cek juga yang terakhir yang E. Harga satu bajunya 65.000, harga satu celananya 50.000. Kalau dijumlahkan 115.000 ya. Jadi yang E juga salah. Berarti yang tepat hanya yang D. Nah, gitu ya tipsnya dari kakak. Jadi jawabannya adalah 45.000 dan 50.000. Totalnya sama, yaitu 95.000. Oke, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke kakak. Terima kasih. Baik, kakak lanjutkan lagi ke nomor 51. Reti memiliki uang sebesar 3.600.000. Jadi di situ uang mula-mulanya ya. Uang mula-mula atau uang awalnya adalah 3.600.000. Nah, uang tersebut ditabung di bank yang memiliki suku bunga 10% per tahun. Nah, jadi bunganya 10, bunga per tahunnya sama dengan 10%. Nah, kita cari dulu bunga per tahunnya. Bunga itu kan diambil dari uang mula-mula ya. Jadi 3.600.000 dikali dengan 10%. 10% itu kan 10 per 100 ya. Nah, kita coret di sini nolnya 2. Nah, jadinya kan ini 36.000 dikali 10 dapat 360.000. Nah, jadi bunga per tahunnya sudah kita dapatkan di sini. Bunga per tahunnya sama dengan 360.000. Nah, terus di sini Reti ngambil uang ya. Jika uang yang diterima Reti saat ia mengambil uang adalah 4.200.000. Nah, awalnya kan uangnya 3.600.000 ya. Terus dia nabung beberapa bulan. Nah, nabung beberapa bulan dapatnya 4.200.000. Nah, dapatnya kan bertambah ya. Bertambah dari bunga tadi. Nah, jadi dari 3.600.000 ke 4.200.000 itu dapatnya bertambah berapa? Bertambah 600.000 ya. 600.000 ini bertambahnya ya. Dapat 600.000 dari mana? Dari 4.200.000 dikurang 3.600.000. Jadi uangnya bertambah 600.000 ya. Dari 3.600.000 menjadi 4.200.000. Nah, dapat 600.000 ini berapa lama? Ya, berapa lama nabungnya? Jadi tinggal dibagi. Jadi lama menabung tinggal bunganya tadi bertambah berapa? Bertambah 600.000 kan? Berarti 600.000 dibagi dengan bunga per tahunnya tadi. Berarti 600.000 dibagi 360.000. Ya, ini kan bunga per tahun. Bisa kita coret di sini nolnya 4 ya. 4, nolnya 4 kita coret. Jadi sisa 60 per 36. Ya, 60 per 36 tahun. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 6. 60 bagi 6, 10. 36 bagi 6, 6. Bisa lagi nih kita sederhanakan. Kita bagi 2 bagi 2. 10 bagi 2, 5. 6 bagi 2, 3. Nah, dapatnya 5 per 3 tahun. Nah, di opsi jawaban kan nggak ada ya 5 per 3 tahun. Berarti 5 per 3 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Penyebutnya kan 3 ya. 3 dikali berapa biar dapat 5? 3 kali 1. 3 kali 1 kan 3. 3 ditambah berapa biar dapat 5? 3 dikali kakak ulang ya. Jadi tadi kita ngubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, ini pecahan campuran. Cara ngubahnya gampang. Penyebutnya kan 3 ya. Berarti bawahnya 3. Terus 3 dikali berapa biar hasilnya mendekati 5? Hanya bisa 3 kali 1. 3 kali 1 dapat
3. 3 ditambah berapa biar dapat 5 ditambah 2. Jadi dapatnya 1, 2 per 3. Jadi lama menabungnya adalah 1, 2 per 3 tahun. Jawabannya yang C ya. Jadi diubah dari 5 per 3 menjadi 1, 2 per 3 ya. Tadi caranya masih ingat kan ya? 5 per 3 ke 1 per 2 ke 1 2 per 3 itu tinggal penyebutnya diambil 3 ya. Nah 3 kali berapa biar dapat 5 ya. 3 kali berapa biar dapat 5? 3 kali 1. Kalau 3 kali 2 kan 6 kelebihan. Terus sudah dapat 3 kali 1 3, tinggal 3 kali 1 3. 3 tambah berapa biar dapat 5 ditambah 2. Nah jadinya dapat 1, 2 per 3 tahun. Jawabannya yang C. Oke, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke kakak. Sekian dan terima kasih. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi ke soal yang terakhir ya. Ibu membeli 21 roti dan 6 kue seharga 225.000. Nah, kita misalkan dulu ya. Roti ini kita misalkan dengan X, kue ini kita misalkan dengan Y. Berarti bentuk persamaannya 21X tambah 6Y sama dengan 225.000. Terus jika Risma membeli 4 kue dan 14 roti, kue tadi kita misalkan dengan Y, roti tadi kita misalkan dengan X. Jadi 4Y tambah 14X ya, 4 kue dan 14 roti di toko yang sama dengan ibu, maka ia harus membayar. Berarti kan kita cari 4Y tambah 14 ini hasilnya berapa. Biar lebih enak, X-nya kita taruh di sebelah kiri ya. Jadi 14X tambah 4Y. Nah, yang diketahui kan cuman 21X tambah 6Y sama dengan 225.000. Jadi kita otak-atik yang diketahui ini ke bentuk yang ditanyakan ya. Jadi kalau mau mengotak-atik itu biasanya cukup disederhanakan ya. Bisa dibagi, bisa dikali. Di sini kan 21X plus 6Y ke bentuk yang ditanyakan 14X plus 4Y. Angka atau koefisiennya kan dari 21 harus ke 14. Terus dari 6 ke 4. Jadi angkanya harus kita kecilin dulu. Nah, kalian cari bilangan yang bisa membagi 21 dan 6. Berapa? Yang bisa membagi 21 dan 6. Ya, berarti bisa dibagi dengan 3 ya. Nah, kita bagi dulu dengan 3. Kalau dibagi 2 kan 21 bagi 2 dapatnya koma. Nah, jadi kita bagi dulu. 21 bagi 3 dapatnya 7X. Tambah 6 bagi 3 dapatnya 2. Berarti 2Y. Nah, karena ruas kiri dibagi 3, ruas kanan juga dibagi 3. Jadi 225.000 ini kalian bagi dengan 3. Biar lebih mudah, kita ambil 225-nya aja. Nanti tinggal ditambahkan nolnya 3 di belakang ya. Nah, kalian cari 225 bagi 3 berapa? Dapatnya 75. Tambah nolnya 3 berarti 75.000. Nah, bentuk sederhananya sudah 7X tambah 2Y. Nah, berarti kan sudah mengecil ya. Jadi dari 7X plus 2Y, gimana caranya biar dapat 14X plus 4Y? Tinggal dikali dengan 2 ya. 7X kali 2 dapatnya 14X. Ditambah 2Y dikali 2 dapatnya 4Y. Karena ruas kiri dikali 2, ruas kanan juga harus dikali 2. Berarti 75 kali 2 dapatnya 150.000. Oke, sebentar. 75 kali 2 dapatnya 150. Tambah nolnya 3 berarti 150.000. Nah, ketemukan dengan yang ditanyakan ya. Berarti 14X tambah 4Y ya, atau 14 roti tambah 4 kue, hasilnya adalah 150.000. Nah, seperti itu ya adik-adik. Semoga sampai nomor 52 ini apa yang kakak jelaskan kalian sudah paham semua. Apabila ada yang kurang paham tinggal tanyakan ke kakak via WA atau nanti sebelum bimbingan atau setelah bimbingan di kelas ya. Sekian dari kakak, terima kasih.